Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk memenuhi tugas kelompok dari Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ibu Durotunisa MSI. Video ini adalah video tugas kelompok dari mata kuliah Filsafat Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Nazar, mewakili teman-teman saya dalam video ini. Kami dari kelompok B, adapun anggota-anggota kelompok saya adalah Rizky Kasako, Arini Humaira, Aprianti, Ahmad Saddam Hussein, Iva Nurfatiyah, Anissa Ramdania, Makfira Damayanti, Vina Suryaningsih, dan yang terakhir ada Muhammad Akbar. Sebelum memasuki inti pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang perennialisme. Tokoh-tokoh aliran perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang, serta kebudayaan ideal yang dimaksud, atau education as culture regression. Oleh karena itu, perennialisme memilih prinsip demikian karena realita zaman modern memberi alasan objektif, memberi kondisi atau pilihan. Aliran ini berharap agar manusia dapat memahami ide sebagai suatu asa yang komprehensif. Lalu, perennialisme mempunyai 4 prinsip. Secara umum, ada 4 prinsip, yaitu kebenaran yang pertama, kebenaran bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Kedua, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Ketiga, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baiklah, yang pertama ini kita membahas tentang peran guru dalam perspektif aliran perennialisme. Ya, sehingga peran guru dalam perspektif aliran perennialisme adalah bagaimana mempertahankan fitrah peserta didik dan mengarahkannya pada hal-hal yang positif, selanjutnya mengembangkannya. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti itu, maka pendidik haruslah orang yang ahli di bidangnya, punya kemampuan bidang keguruan, tidak suka mencela atau menyalahkan pemilik kewenangan, dan sebagai pendisiplin mental dan pemimpin moral dan juga spiritual. Selanjutnya, pandangan siswa dalam aliran perennialisme. Murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, serta pikiran mengangkat dunia biologis. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan. Maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelektual dan disiplin mental. Kelompok perennialisme misalnya menyebutkan pendidikan itu pada dasarnya meningkatkan kualitas manusia sebagai manusia dalam kerangka nilai-nilai kebenaran yang universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga anak didik dalam pendidikan dibantu untuk menemukan dan menjalin nilai-nilai universal dalam kehidupan mereka. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan sekarang. Perennialisme memberi sumbangan yang berpengaruh, baik berupa teori maupun praktik pada kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Baiklah, pembahasan berikutnya sekaligus yang terakhir adalah bagaimana pembentukan karakter siswa yang dapat dilakukan sesuai dengan aliran perennialisme. Tuntutan tertinggi dalam belajar menurut perennialisme adalah latihan dan disiplin mental. Pembentukan karakter siswa dapat dilakukan dengan
cara atau teori dasar menurut aliran ini. Yang pertama, mental disiplin sebagai teori dasar. Menurut perennialisme berpendapat salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar atau keutamaan dalam proses belajar. Yang kedua adalah rasionalitas dan asas kemerdekaan. Asas berpikir ini harus menjadi tujuan utama pendidikan. Otoritas berpikir harus disempurnakan sesempurna mungkin. Fungsi belajar harus diabdikan bagi tujuan itu, yaitu aktualisasi diri manusia sebagai makhluk rasional yang bersifat merdeka. Dan yang terakhir ada learning to reason. Perennialisme tetap percaya dengan asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Kecakapan membaca, menulis, dan berhitung merupakan landasan dasar. Dan berdasarkan pertahanan itu, maka learning to reason menjadi tujuan pokok pendidikan sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Baiklah, itulah 3 pembahasan yang bisa saya bawakan pada video kali ini, yaitu peran guru dalam perspektif aliran perennialisme, pandangan siswa dalam aliran perennialisme, dan bagaimana pembentukan karakter siswa dapat dilakukan sesuai aliran perennialisme. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.